Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pengurus masjid yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita sudah berada di 10 akhir dari Ramadan tahun ini. Di 10 akhir ini ada yang menyebutkan itqum minan nar, pembebasan dari neraka. Mungkin analoginya kalau permainan bola kaki ini adalah babak-babak final. Kalau babak penyisihan, semua kesebelasan turun main. Nah, di babak final itu tidak semua kesebelasan main, hanya kesebelasan yang tangguh yang turun main. Nah, tarawih juga demikian. Ya, ini malam ini yang sholat tarawih ini hanya orang-orang yang tangguh. Nah, gitu. Jadi kita yang hadir pada malam ini, insya Allah mudah-mudahan diberikan istiqomah sampai hari kemenangan nanti. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat ini kita beri saja judul kultum kita pada kesempatan ini adalah makna filosofi mudik. Nah, ini kan sekarang orang sudah sibuk-sibuk mudik nih. Bapak Ibu hadirin sekalian, apa sebenarnya makna filosofi dari mudik ini? Ya, kalau lihat dari bahasa, mudik itu adalah balik kampung. Orang yang lahir di kampung halaman lalu kemudian merantau, apakah dia kuliah atau kerja, dan pada saat hari lebaran dia balik kampung, itu namanya mudik. Nah, kalau di Jambi ini kalau air dalam pas surut, nah baru ikan mudik namanya. Ah, gitu. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu. Nah, kata-kata kembali ini mudik namanya tuh, bapak-bapak. Kembalilah kepada Tuhanmu. Ya. Artinya bahwa satu saat ya, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara hakiki kembali kepada Allah. Ya. Yang namanya orang kembali kepada Allah, menghadap kepada Allah, perlu persiapan. Persiapan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tentunya pada saat dia kembali, ya, dianjurkan tidak perlu membawa banyak beban, agar nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak begitu banyak proses. Ada orang yang banyak beban, harta numpuk, kemudian ada hak-hak orang yang tidak dia keluarkan dari harta itu.
Kemudian banyak juga harta yang tidak jelas. Maka ini menjadi beban ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Akan proses panjang tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang sudah menuju ke surga, tapi kita masih nyangkut di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak hadirin sekalian, sesungguhnya kita pulang kampung pada saat lebaran sesungguhnya adalah memberikan pelajaran kepada kita pulang yang sesungguhnya menghadap Allah. Kalau kita lebaran pulang menghadap orang tua, kalau masih ada orang tua di kampung, anak-anak mahasiswa balik kampung, pulang kepada orang tua, menghadap orang tua. Tentunya ketika kita menghadap orang tua, sedikit banyak kita mempunyai bekal. Kemudian ada sesuatu yang akan kita bawa oleh-oleh, akan kita berikan kepada emak dan ayah kita di kampung. Betapa kita melihat ada anak yang begitu nyampai di kampung halaman, dia berpelukan dengan erat. Berpelukan erat antara ayah dan anak, antara ibunda dan anaknya, sampai mengalirkan air mata. Pertanda karena jarangnya mereka bertemu. Bahkan cucu-cucunya yang jarang bertemu pulang kampung. Disitulah kita merasakan kebahagiaan yang luar biasa ketika kita bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi. Begitu pula lah nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan baginda Nabi Muhammad. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Siapa orang yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan riang gembira, satu kepuasan yang tiada tara, maka hendaknya dia melakukan amal soleh. Amal soleh inilah yang akan menjadi bekal yang akan kita persembahkan nanti ketika kita bertemu dengan Allah dan Rasul-Nya, bahwa kita sudah menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin sekalian, tatkala kita pulang kampung kita tidak membawa apa-apa, tentu akan menjadi omelan orang di kampung. Ai, percuma merantau, setidak yang dibawa cuman ya badannya sendiri. Nah, malah justru membuat masyarakat kampung jadi resah melihat dia. Sekali balik tadinya dia berangkat dengan berpakaian yang sopan, begitu balik kampung rambut sudah panjang acak-acakan, kemudian di bahu sudah ada tato, sehingga masyarakat kampung pun akan menjadi resah. Wah, ini gawat nih, preman balik. Nah, itulah bapak-bapak hadirin sekalian. Maka pulang dengan tidak membawa bekal malah justru membuat sampah di masyarakat di kampung nanti. Lebih baik mendingan tidak pulang kalau begitu. Tapi kalau pulang yang hakiki, yang sebenarnya, mau atau tidak mau, dia pasti akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin sekalian, catatannya ketika kita pulang kampung, maka pesannya, janganlah kita membuat hal-hal yang mubazir, buang-buang menghambur-hamburkan uang yang tidak penting. Untuk apa? Untuk pamer-pamer, agar dikatakan oleh orang kampung, wah orang kaya balik. Padahal setelah itu kita tidak tahu, wallahu a'lam. Ada pulang kampung karena kepengen dikatakan orang kaya, terpaksa minjam duit, gadaikan mobil supaya dikata orang kampung orang kaya balik. Tak tahunya setelah dia pulang baru mengembalikan uangnya dengan ngansur dan dengan kesusah payah. Ini menjadi bahan ocehan, hal yang mubazir. Maka hati-hati ketika kita pulang kampung, jangan sampai melakukan hal yang mubazir. Yang kedua yang harus kita perhatikan ketika kita pulang kampung nanti,
Janganlah kita mempunyai perasaan angkuh, sombong, pamer, karena kita merasa bahwa kita baru pulang dari kota. Lalu kita kepengen memperlihatkan kepada masyarakat kampung bahwa kita orang hebat, bahwa kita orang maju. Sudah ketinggalan kita. Masyarakat kampung justru masyarakat yang religius, masyarakat yang agamis, itu yang mereka nanti-nantikan. Bukan masyarakat yang angkuh dan sombong serta pongah, ingin pamer-pamer harta di kampung halaman sendiri. Ya, bolehlah kita melihat kesuksesan kita yang kita bawa, mungkin mobil, handphone yang mahal, boleh. Tapi maksudnya adalah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk pamer-pamer di kampung halaman kita sendiri yang justru masyarakat kampung akan muak melihat kita. Apa yang harus kita lakukan sebenarnya di kampung halaman kita? Pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Kata Rasul, ayuhan nas, absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham. Wahai manusia, tebarkanlah salam kepada saudara-saudara kita. Ucapkan salam. Tegur sapa artinya dengan masyarakat kampung. Mungkin barangkali kawan sepermainan kita dulunya, mungkin barangkali yang jadi petani, kita orang sukses. Tidak ada salahnya kita bertegur sapa dengan mereka. Jangan sombong. Karena sombong hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasilul arham, sambung tali silaturahim. Kemudian wasallu wan nasu bin niyam, dan solat malamlah ketika orang sedang tidur. Dan ketika itu kita solat malam mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan Rasulullah. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, dari apa yang saya sampaikan tadi menjadi sadar bagi kita, ternyata makna filosofi daripada mudik itu sendiri adalah sangat dalam, yang mana makna secara hakiki adalah kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, sebelum kita kembali, kinilah saatnya, masih berada dalam momentum Ramadan, di mana ini adalah bulan diskon dari dosa-dosa, bulan pengampunan. Makin ke akhir, makin begitu besar pahala yang dia janjikan Allah, di mana Allah turunkan Lailatul Qadar di 10 akhir dari Ramadan ini. Dan juga pada saat berhari raya Allah bukakan pintu maaf, pintu ampun. Maka kesempatan itulah Allah katakan, Rasulullah katakan dalam hadisnya, man shamahu wa qamahu imanan wahtisaban kharaja ka yaumi waladathu ummuhu. Siapa orang yang puasa, salat malam dengan iman, mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya keluar dari jasadnya itu, lalu dia bagaikan bayi yang baru dilahirkan, suci, bersih, tanpa noda dan dosa. Itulah namanya disebutkan kembali kepada fitrah, yaitu kembali kepada kesucian. Maka orang yang berhak merayakan hari raya Idul Fitri adalah orang-orang yang kembali kepada kesucian. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.